Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Kata-kata Chen Ping membuat Ji Yun dan Wagang tertegun. Tuan Chen, ada pembudidaya iblis di antara orang-orang ini? Mengapa aku tidak merasakannya sama sekali? Wagang melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping berkata, "Aku juga tidak bisa merasakannya. Kurasa mereka menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan aura, tapi ada perubahan pada cambuk ajaib. Pasti ada pembudidaya iblis di antara orang-orang ini. Para pembudidaya iblis ini sangat berani. Mereka bahkan berani menyelinap ke tim pemburu harta karun. Tetapi ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Ketika itu terjadi, para pembudidaya iblis ini pasti akan terungkap." Wagang sedikit terkejut dengan keberanian para pembudidaya iblis ini. "Aku khawatir para pembudidaya iblis ini sedang bermain trik, jadi kalian semua harus lebih memperhatikan, dan jangan percaya siapapun di dalamnya." Chen Ping menasihati. "Baik." Semua orang mengangguk. Kelompok itu terus bergerak maju, dan pada saat ini, gua itu dipenuhi dengan udara yang sangat dingin, dan setiap orang harus mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan udara dingin. Sebaliknya, Wagang, Gao Qiji dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan udara dingin. Bagaimanapun, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Setelah semua orang berjalan perlahan beberapa mil, udara dingin menjadi semakin berat, seolah-olah seluruh ruang akan dibekukan. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya tampak berjalan di istana es, dengan kristal es di mana-mana, di atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian, tubuh Liu Ruyan mulai bergetar, dan pakaiannya tertutup embun beku yang tebal. Melihat ini, Chen Ping memegang tangan Liu Ruyan, dan arus hangat mengalir dari tangan Chen Ping ke tubuh Liu Ruyan, yang membuat Liu Ruyan merasa lebih baik. "Semuanya, perhatikan, jika kita masuk lebih dalam, aku khawatir hawa dinginnya akan semakin berat." Chen Ping mengingatkan. Tapi setelah Chen Ping selesai berbicara, Gao Qiji yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, diikuti dengan teriakan. "Tuan muda ketiga." Beberapa pelayan keluarga Gao bergegas menuju Gao Qiji. Mendengar teriakan Gao Qiji, semua orang berhenti. Terlihat bahwa Gao Qiji, yang tidak takut dingin, mulai membeku dengan cepat saat ini. Gao Qiji berjuang mati-matian, tetapi sama sekali tidak berguna. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerap udara dingin, dia tetap tidak bisa menghentikan kecepatan pembekuan hawa dingin itu. Beberapa pelayan keluarga Gao juga bergerak cepat dan mulai menyerap udara dingin, mencoba menyelamatkan Gao Qiji, tetapi mereka juga mulai diselimuti embun beku di tubuh mereka, dan mereka masih tidak bisa menyelamatkan Gao Qiji. Melihat tubuh bagian bawah Gao Qiji benar-benar membeku, Gao Qiji panik. "Bantu aku, selamatkan aku!" teriak Gao Qiji, matanya penuh ketakutan. "Tidak ada dari kalian yang bergerak." Melihat ini, Chen Ping melepaskan Liu Ruyan, dan dengan cepat berjalan di depan Gao Qiji. Kemudian, dari telapak tangan Chen Ping, nyala api tiba-tiba muncul, dan arus panas langsung didorong ke tubuh Gao Qiji oleh Chen Ping.
Pada saat yang sama, nyala api berkedip di telapak kaki Chen Ping, dan es di bawah kakinya mulai mencair. Tepat ketika Chen Ping melemparkan api Ziwo, dua orang di antara kerumunan menjadi terkejut dan bingung. Segera, Gao Qiji melepaskan belenggu es. Chen Ping menarik Gao Qiji dan segera mundur. Tuan muda ketiga, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa pelayan keluarga Gao buru-buru bertanya. Gao Qiji menggelengkan kepalanya, lalu memandang Chen Ping, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Chen Ping, terima kasih." Gao Qiji tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya adalah Chen Ping. Chen Ping melihat ke jalan di bawah kakinya dan berkata, "Jalan di depan telah membentuk formasi. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu akan dibekukan oleh hawa dingin." Apakah seseorang telah membuat formasi di sini? Dengan adanya formasi ini, ada kemungkinan besar terdapat harta karun di gua ini. Lagi pula, ada jejak buatan manusia, kata Ji Yun. "Mungkin, jangan bergerak, tunggu aku mengamati dengan cermat." Chen Ping tidak akan membiarkan siapapun bergerak maju. Chen Ping dengan hati-hati melihat gua di depannya, itu kosong, tidak ada yang bisa dilihat kecuali udara dingin dan kristal es di sekitarnya. Chen Ping menggigit jarinya, dan mengeluarkan jimat. Setelah menggambar sosok di atasnya, api roh menyulut kertas jimat. Meskipun Chen Ping tidak sedalam Hu Mazi dalam hal mantra, Chen Ping masih mengetahui mantra sederhana ini untuk mengaktifkan formasi. Saat mantra berubah menjadi asap dan terbakar, lingkaran sihir muncul di mata Chen Ping seketika, dan dia melihat bahwa jalan di bawah kaki mereka telah menjadi seperti papan catur, kotak demi kotak. Saat berjalan, hanya dengan menebak tempat yang tepat barulah mereka dapat melewatinya dengan lancar. Jika mereka salah menebak, mereka akan langsung dibekukan oleh udara dingin. Setelah diperiksa dengan cermat, Chen Ping ingin sedikit tertawa. Namun, Chen Ping tidak merusak formasi, tetapi berkata kepada Ji Yun, Gao Qiji dan yang lainnya, "Aku akan berjalan di depan sebentar lagi, dan kalian semua mengikuti kemana aku pergi, dan jangan menginjak tempat lain." Apakah kalian mengerti? Kalian harus menginjak tempat yang aku lewati. Chen Ping menasihati dengan hati-hati. Sekarang hanya Chen Ping yang bisa melihat keseluruhan formasi, dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Bagus. Beberapa orang semua mengangguk. Chen Ping mulai berjalan ke depan, tetapi dia berjalan sangat lambat. Lagi pula, masih ada orang yang mengikuti di belakang. Chen Ping takut beberapa dari mereka mungkin tidak melihat dengan jelas dan membuat kesalahan. Liu Ruyan berada di belakang Chen Ping, diikuti oleh Hua Gang, Ji Yun. Semua orang berbaris dan bergerak maju perlahan. Ketika yang lain melihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya telah membuka jalan, mereka juga mulai bergerak maju. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan langkah Chen Ping, tetapi berjalan maju dengan santai. Setelah berjalan cukup jauh, seseorang menginjak tempat yang salah, dan tubuhnya mulai membeku karena udara dingin. "Tolong, bantu aku juga membeku." Orang-orang terus membeku, berteriak minta tolong. Tapi di saat seperti ini, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa siapa?
Kong tua, Zuo King, sesuatu yang buruk terjadi. Saat ini, Lao Sun tiba-tiba berhenti, matanya penuh kepanikan. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa kakinya juga terhalang oleh es, dan itu menyebar dengan cepat ke arah kakinya. Melihat ini, Lao Kong dan Zuo King buru-buru mundur selangkah, membuka jarak dari Lao Sun. "Selamatkan aku, kalian berdua cepat selamatkan aku." Lao Sun meraung keras, dan terus mengerahkan kekuatannya, mencoba menghilangkan embun beku di kakinya. Tapi tidak peduli seberapa keras Lao Sun mencoba, itu tidak berhasil. "Old Sun, maaf, kami tidak bisa menyelamatkanmu, jadi tolong lakukan sendiri." Setelah Lao Kong mengatakan sesuatu, dia bergegas maju, dan Zuo King mengikuti di belakangnya. Mata Old Sun penuh ketakutan. Tepat ketika dia putus asa, tiba-tiba nyala api melesat ke arahnya. Nyala api meledak di depan mereka, dan api yang menghanguskan langsung mengelilingi Lao Sun. Di bawah nyala api ini, embun beku di tubuh Lao Sun meleleh dan tubuhnya tidak lagi terikat. Melihat ini, Lao Sun buru-buru melompat ke depan dan mendarat di tempat lain. Meskipun itu terlihat sangat memalukan, yang penting dia tidak membeku. Old Sun mendongak dan menemukan bahwa Chen Ping sedang menatapnya. Jelas bahwa nyala api tadi dikirim oleh Chen Ping, dan nyala api inilah yang menyelamatkannya. Chen Ping mengikuti Lao Sun dan mengatakan sesuatu. "Ikuti langkahku, jangan lari." Pada saat ini, semua orang mendengarnya, dan kemudian mereka mengerti mengapa Chen Ping dan yang lainnya tidak membeku sepenuhnya. Ternyata ada jebakan di jalan di bawah kakinya, tetapi Chen Ping melihat jebakan itu. Selama mereka mengikuti langkahnya, mereka akan baik-baik saja. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" "Adikku membeku." "Benar, apa maksudmu?" "Begitu banyak orang yang membeku, kamu tidak peduli betapa berdarah dinginnya kamu?" Seseorang mulai meneriaki Chen Ping dengan ketidakpuasan. Lagi pula, kekuatan Chen Ping tidak tinggi. Teman orang-orang ini membeku, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Chen Ping. "Tutup mulut kalian, jika kalian berani menyalahkan orang lain, orang tua ini tidak akan membiarkan kalian masuk. Karena kalian ingin mendapatkan harta karun itu, kalian harus siap mati." "Mengapa orang lain harus peduli pada kalian? Apakah kalian adalah putranya?" Aura di tubuh Lao Sun meledak dalam sekejap, dan dia menatap dingin ke arah mereka yang berteriak. Kekuatan Lao Sun yang berada di peringkat ke-8 Fusion Realm, Body Fit Realm, dianggap sebagai orang berkekuatan tinggi di tim ini. Jadi ketika dia marah, orang-orang itu langsung menutup mulut. Old Sun baru saja diselamatkan oleh Chen Ping, jadi tentu saja dia harus berbicara atas nama Chen Ping. Chen Ping tidak memperhatikan orang-orang yang berteriak itu. Alasan mengapa Chen Ping tidak mengatakan apa-apa tentang formasi adalah sengaja membiarkan beberapa dari mereka dibekukan. Jika benar-benar ada harta karun di gua ini, semakin banyak orang, semakin sulit bagi Chen Ping untuk mendapatkan Ice Soul Pill. Chen Ping tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chen Ping.
Alasan mengapa Chen Ping menyelamatkan Lao Sun itu justru karena orang ini membantunya dengan beberapa patah kata ketika dia berada di luar kota Kabupaten Jialing. Alasan lainnya adalah kekuatan Lao Sun. Jika Lao Sun, Lao Kong dan Zuo King bekerja sama untuk menemukan harta karun itu, Chen Ping dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi sekarang Chen Ping ingin memenangkan satu orang terlebih dahulu, dan di antara ketiganya, hanya Lao Sun yang berniat berteman dengan Chen Ping. Mereka terus bergerak maju perlahan, kali ini mereka semua mengikuti di belakang Chen Ping dengan patuh. Setelah sekitar 1 jam, mereka akhirnya keluar dari area formasi ini. Oke. Akhirnya kita telah melewati area formasi ini. Tempat ini telah ditautkan dalam lingkaran formasi. Jika kalian lewat dengan gegabah, kalian tidak akan bisa keluar sama sekali. Chen Ping menghela nafas panjang. Meskipun di sini sangat dingin, Chen Ping benar-benar berkeringat, dan panas yang mengepul berubah menjadi kabut putih. Chen Ping juga berjalan dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan ini. Melihat bahwa mereka telah keluar dari area itu, semua orang menghela nafas lega. Namun dalam perjalanan, masih ada beberapa orang yang menjadi patung es. Chen Ping duduk bersila dan perlahan mengatur napasnya. Meskipun Chen Ping memiliki api Ziwo, api pamungkas itu tidak ada habisnya, tapi api itu masih terlalu kecil. Untuk membuat Ziwo tumbuh perlahan, perlu diserap dan disempurnakan. Setelah menyelamatkan Gao Qiji dan Lao Sun berturut-turut, Ziwo Chen Ping sangat lemah. Kemudian, Lao Sun datang dan mengikuti Chen Ping untuk berterima kasih padanya. Adik kecil, terima kasih. Chen Ping tersenyum ringan. Senior, tidak perlu sopan. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup, bagaimana aku tidak bersikap sopan? Seperti yang dikatakan Lao Sun, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebatang rumput peri dari sakunya. Tangkainya berwarna merah cerah, dan masih hangat. Aku punya rumput penghangat di sini. Meskipun tidak terlalu membantu untuk berkultivasi, itu bisa menahan serbuan udara dingin dengan membawanya bersamamu. Aku membawanya karena aku datang ke ujung utara. Kupikir pacarmu sedikit lemah dan sulit menahan dingin, jadi aku akan memberinya rumput hangat kali ini. Seperti yang dikatakan Lao Sun, dia menyerahkan rumput penghangat kepada Liu Ruyan. Tapi Liu Ruyan tidak menerimanya, namun menatap Chen Ping. Chen Ping sedikit tersenyum, lalu berkata, "Karena itu adalah keinginan senior, maka terimalah." "Terima kasih senior," kata Liu Ruyan. Liu Ruyan menyimpan rumput penghangat, dan ketika dia menyimpan rumput itu di tubuhnya, dia benar-benar merasa jauh lebih hangat dan nyaman. Lao Sun duduk di sebelah Chen Ping dan mulai berbicara dengan Chen Ping. Keduanya mengobrol banyak dan tertawa dari waktu ke waktu. Setelah berbicara, Chen Ping menyadari bahwa Lao Sun, Lao Kong, dan Zuo King hanyalah tim sementara. Meski ketiganya sudah saling kenal sejak lama, persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Pantas saja mereka berdua tidak berniat menyelamatkan Lao Sun saat dia membeku. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda.
Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum